Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match sedikit untuk pertandingan dari Persis Solo dengan Borneo FC, lalu ada Bali United ya dengan Madura United. Kita mulai dulu dari Persis Solo dengan Borneo FC. Persis Solo kalau lihat dari formasi yang diturunkan pertandingan ini ya, ini cukup menarik karena apa? Boleh dibilang Persis Solo ini bermain dengan 4 back, lalu 3 pemain tengah dan 3 pemain depan. Sananta lebih ke kanan, Roni di depan, atau Roni lebih ke kiri, dan Rodriguez sebagai target man. Dan di lini tengah ini ada Mesidoro, Irfan Jauhari di kiri, dan juga Moussa Sidibe. Yang artinya ketika membangun serangan, Persis Solo memiliki 5 pemain yang sekaligus menyerang. Yang artinya Sidibe bisa lebih ke kanan, Irfan Jauhari lebih ke kiri, dan 3 pemain depan ini bisa masuk ke area pertahanan Borneo FC. Jadi ini formasi yang cukup menarik untuk saya. Ya, lalu untuk Borneo FC di pertandingan kali ini yang saya ingin lihat ya di skema permainannya bisa konsisten dari awal hingga akhir atau tidak gitu. Ya, dan selama 90 menit di sini Persis Solo harus unggul 2-0 dulu ya. Itu gol melalui Fernando Rodriguez itu cukup bagus, assist dari Sidibe, lalu ada gol dari Sananta yaitu assist dari Roni. Jadi kedua gol diciptakan melalui set play bola hidup ya atau skema penyerangan yang memang sudah terstruktur. Lalu untuk Borneo FC memang memperkecil kedudukan melalui Leo Lelis ya, melalui headingan assist dari Stefano Lillipali, tapi itu melalui set play bola mati. Yang artinya untuk 90 menit saja ya secara keseluruhan Persis Solo ini di babak pertama memang harus seperti cepat menciptakan gol dulu. Dan ini memang terbukti efektif ya. Kalau kalian bisa lihat, Persis Solo hampir rata-rata bisa menciptakan gol di babak pertama karena bermain total attack. Ya, walaupun di sini harus kecuri dengan golnya Lolelis ya, memperkecil kedudukan. Tapi artinya untuk segi pertahanan dari Persis Solo ini yang menurut saya masih ada kekosongan. Ya, walaupun memang Medina cukup berani ya mengambil inisiatif 5 penyerang langsung, tapi ketika bertahan memang berapa kali ada celah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC di babak pertama. Jadi saya tinggal menunggu di babak kedua apakah Medina akan merubah formasi atau tidak, mengingat Persis Solo juga sudah unggul walaupun masih belum aman. Nah, ketika di babak kedua dimulai, Persis Solo memang kalau boleh saya bilang Medina melakukan sedikit pergantian pemain. Nah, di sini juga ada pergantian formasi juga. Yang saya lihat memang Medina lebih bermain aman. Bermain aman ini artinya nggak bermain seperti di babak pertama yang total attack. Tapi bermain aman ini ya juga fokus di lini belakang, juga fokus di lini depan. Jadi sudah seimbang. Nah, ini yang menurut saya mempersulit para pemain Borneo FC untuk masuk ke area tengahnya Persis Solo. Karena Persis Solo di babak kedua ini memainkan seperti Purba ya, lalu ada Taufik yang bermain di menit ke 77. Dan ini lini tengah dari Persis Solo cukup rapat. Makanya penyerangan Borneo FC di menit ke 70 ke atas itu sebenarnya sudah mulai mudah ditebak melalui sektor sayap. Karena sektor tengah saya kira cukup sulit untuk pemain Borneo bisa melakukan kreativitas. Ya, jadi peluang-peluang yang tercipta dari Borneo di babak kedua itu rata-rata melalui passing-passing long ball atau bola-bola atas. Ya memang ada beberapa momen di mana ada peluang juga ya yang diciptakan oleh Pato, lalu ada Gosling juga ada peluang emas, tapi sayang sekali bolanya masih ke atas ya. Itu memang ada beberapa peluang yang tercipta dari servis bola atas. Jadi ini tinggal kembali lagi ya ban by one antara pertahanan Persis Solo dengan penyerang Borneo FC untuk duel bola-bola atas. Tapi artinya untuk masuk lebih dalam melalui kreativitas serangan Borneo ini nggak terlihat di babak kedua karena Persis Solo lebih kuat di lini tengah. Ya, jadi memang Borneo FC lebih banyak menekan di babak kedua, tapi saya kira juga peluang-peluangnya ya melalui set play bola atas gitu. Ya, entah dari corner kick, entah dari Fajar Fatur Rahman atau MC Ran yang masuk. Ya, jadi di sektor tengah masih sangat minim untuk bisa masuk ke area lebih dalamnya pertahanan Persis Solo. Ya, jadi untuk Persis Solo saya kira tinggal konsisten dan yang paling penting berbicara masalah fisik ya. Karena bermain seperti di babak pertama menurut saya faktor fisik ini sangat terkuras.
Jadi semoga ya ada keseimbangan antara skema permainan dengan resikonya di fisik juga. Ini semoga tetap bisa konsisten untuk Persis Solo. Dan untuk Borneo FC saya kira di babak kedua yaitu kreativitas nggak terlalu maksimal, lebih banyak mengandalkan sektor sayap dan juga passing-passing bola atas. Ya, jadi untuk Persis Solo selamat kalian mendapatkan 3 poin, dan juga untuk Borneo FC tetap semangat, semoga di pertandingan berikutnya bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Lalu next kita ke Bali United dengan Madura United ya. Di sini pertandingannya cukup seru, ada 3 kartu merah ya. Untuk Madura United ada 2 dari Farudin dan juga M Tahir ya. Lalu dari Bali United ada ya Pesoni ya yang terkena kartu kuning 2 kali. Jadi di preview kemarin saya bilang apapun cara permainan Bali United, intinya Bali United harus menang. Ya, dan akhirnya di pertandingan kali ini dibuktikan Bali United bisa menang. Tapi bagaimana dengan skema permainan Bali United selama 90 menit? Nah, ini yang saya ingin bahas ya. Jadi bukan masalah menangnya aja, tapi skema permainannya juga. Dan untuk Madura United yang saya ingin bilang di preview kemarin, saya katakan bahwa ya tinggal melanjutkan konsistensinya aja. Saya berharap dari awal hingga akhir Madura United bisa tetap bermain dengan bola possession. Dan kalau dilihat dari babak pertama, sebenarnya untuk Bali United ya, ini cukup bagus saat melakukan pressing. Jadi bertahannya melakukan pressing. Karena memaksa permainan dari Madura United ini nggak bisa berjalan maksimal karena bermain dengan bola possession. Tapi yang saya harus apresiasi juga, selama 45 menit babak pertama, Madura United tidak terpancing dengan gaya permainan Bali United. Ini kan yang saya takutkan ya, yang saya bahas di preview kemarin. Sebenarnya Madura United tetap bermain dengan bola possession. Hanya saja memang pressing dari Bali United inilah yang berapa kali menyulitkan untuk Madura United bisa mengalirkan bola dari sektor tengah maupun sayap. Ya, dan di sini Madura United bisa unggul dulu melalui golnya Jaja dari titik putih. Dan setelah itu ada Jefferson ya yang melakukan penalti. Ini ada kesalahan dari Satria Tama. Ya, ini Satria Tama juga perlu diberikan evaluasi karena keputusannya sangat kontroversial ketika ingin mengambil bola tapi justru nggak kena. Ya, jadi Alex Van Gin cukup kaget tahu-tahu bolanya ada di dia gitu ya. Jadi kena tangan gitu dan handsball, Jefferson bisa menciptakan gol. Lalu nggak lama setelah itu Jajang Mulyana berhasil membuat Bali United unggul melalui headingan dari corner kick. Artinya 2 gol yang tercipta dari Bali United ini melalui set play bola mati, penalti dan juga corner kick. Dan untuk Madura United juga sama ya, melalui servis bola mati karena dari penalti. Jadi kesimpulannya di 45 menit pertama, sebenarnya cara pertahanan Bali United sudah cukup bagus, membuat penyerangan Madura United nggak bisa maksimal. Tapi penyerangan Bali United sebenarnya ini belum maksimal, tetap masih mengandalkan sektornya Private ataupun Yabes Roni. Tidak ada kreativitas di sektor tengah. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya untuk Bali United bisa bermain sempurna. Pressingnya sudah bagus, tapi penyerangannya inilah yang saya masih bilang tetap mengandalkan sektor sayap dan skill individu dari Private maupun Yabes Roni. Ya, dan untuk pertahanan Madura United saya kira juga cukup solid walaupun ya ada beberapa kesalahan-kesalahan dari para pemain belakangnya Madura United. Ya, ini juga mungkin ada faktor kekurang tenangan ya, atau ada rasa kepercayaan dirinya belum sepenuhnya balik. Nah, ini juga bisa menjadi evaluasi agar di pertandingan berikutnya ya para pemain Madura United bisa lebih percaya diri dari awal. Jadi nggak banyak melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Lalu kita masuk aja di babak kedua ya, di mana Madura United harus bermain dengan 10 orang ya, karena di menit ke-36 Farudin Arianto sudah terkena kartu kuning 2 kali. Ya, di sini jadi Bali United yang boleh dibilang di atas angin karena bermain dengan 11 orang. Tapi justru di babak kedua, saya melihat bahwa Madura United ini yang berhasil mengambil alih permainan. Yang membuat pressing-pressing dari para pemain Bali United ini seperti justru nggak terlihat lagi seperti di babak pertama. Ya, hanya saja memang ketika Madura United banyak sekali menekan di babak kedua. Kalau boleh saya bilang babak kedua sudah milik Madura United nih, sudah bisa mengambil alih permainan. Tapi memang ketika menekan, ya di sini baru terlihat dampaknya ketika Madura United harus bermain dengan 10 orang karena serangan-serangannya hanya mengandalkan
4 atau 5 pemain Madura United. Tapi setelah nanti kena atau nggak maksimal penyerangannya, itu bisa dijadikan sebagai counter attack. Jadi memang ada beberapa momen ya sebenarnya Bali United bisa memanfaatkan serangan balik. Tapi ya kembali lagi, menurut saya masih terlalu banyak pemain Bali United yang mengandalkan skill individu. Jadi ini masih bisa diantisipasi dari sektor sayap pertahanannya Madura United. Ya, saya sebenarnya ingin melihat ketika Bali United sudah unggul 11 pemain ya, unggul pemain, Bali United ini bisa mengontrol pertandingan yang artinya bisa melama-lamakan waktu melalui bola possession atau kreativitas dari sektor tengah maupun sayap. Tapi justru di babak kedua nggak terlihat. Kreativitas di sektor tengah benar-benar nggak terlihat. Padahal Madura United bermain dengan 10 pemain. Dan justru Madura United yang terlihat berkreativitas cukup bagus. Sektor sayap hidup, lini tengah hidup. Ya, berapa kali Alex Van Gien maju sampai ke depan. Belum Koko Ari juga sama. Ya jadi serangan-serangan dari Madura United terlihat lebih kreatif. Sektor tengah ada Jaja dan Rivera ya, lalu mengandalkan overlap dari Alex Van Gien dan juga Koko Ari. Jadi kreativitas ini ada. Tapi memang yaitu cukup sulit lah untuk masuk ke area pertahanan Bali United ya, karena menurut saya ya jumlah pemain ini dampaknya di situ terlihat jelas. Jadi serangan-serangan Madura United walaupun memang ada peluang ya, dari Peto juga ada di babak kedua tapi masih lemah, ya tapi cukup resiko juga kalau menambah pemain penyerang dan meninggalkan sektor pertahanan hanya 3. Karena berapa kali Madura United juga bisa di-counter nih untuk penyerangannya Bali United. Ya, dan justru Bali United yang gak bisa kill the game atau artinya gak bisa mengambil alih permainan. Ya, atau mungkin Bali United harusnya bisa menambahkan gol karena jumlah pemainnya kan unggul ya, bahkan unggul 2 kali ya, karena sempat Bali United ya Besoni kartu merah, gak lama setelah itu M Tahir juga kartu merah lagi, jadi 9 lawan 10 ya. Tentunya ya permainan sudah nggak terlalu terlihat maksimal, terutama dari Madura United bermain dengan 9 orang ya, dampaknya juga terlihat walaupun Bayu Katra, Peto, Emri Saldi langsung dimainkan ya, memang cukup sulit. Tapi untuk Madura United ya, saya kira ini sudah cukup bagus perjuangan dari Madura United. Walaupun kehilangan 1 pemain ya, harus bermain dengan 10 orang, tapi kerja keras dan yang paling saya bisa apresiasi justru bisa menerapkan skema permainan lagi di babak kedua lebih bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu, Madura United yang bisa menerapkan skema permainan. Dan itu bisa dibuktikan di babak kedua mengambil alih permainan. Bahkan menghadapi 11 pemain Bali United. Ya, tapi memang ya jumlah kalah pemain berapa kali sedikit susah ya, sulit untuk Madura United masuk ke area pertahanan dari Bali United. Dan untuk Bali United di babak kedua memang nggak terlihat bisa kill the game atau mengambil alih permainan. Pressing-pressingnya juga nggak terlihat lebih maksimal. Lalu di pertandingan kali ini sebenarnya di babak pertama sudah bermain cukup bagus ya. Pressingnya sih sudah cukup bagus, bisa mengambil alih permainan sebenarnya di babak pertama nih Bali United. Tapi penyerangannya yang saya kira selama 90 menit belum ada kreativitas dari sektor tengah. Masih tetap sama mengandalkan sektor sayap. Ini menurut analisa saya ya ketika nonton tadi. Ya, jadi semoga ya untuk Bali United nanti kedepannya bisa lebih kreatif lagi di sektor tengah. Saya menunggu-nunggu nih untuk lini tengahnya bisa kreativitas, pasti akan lebih bagus lagi untuk Bali United. Ya, untuk Bali United selamat kalian mendapatkan 3 poin. Ini merupakan kemenangan pertama yang artinya mental para pemain Bali United harusnya bisa tetap terjaga lagi untuk fokus di pertandingan ke depan. Dan untuk Madura United tetap semangat walaupun bermain kalah ya di pertandingan kali ini, tapi saya kira perjuangan dari para pemain Madura United ini perlu saya apresiasi 2 jempol. Ya, jadi untuk Madura United semoga di pertandingan ke depannya bisa mendapatkan poin penuh. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.